Ihsan dalam bahasa Arab, kesempurnaan atau terbaik adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Menurut bahasa, ihsan berarti berbuat baik merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jari zil qurba wal jari zunubi was sahibi bil jambi wa banis sabli wa malaka aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapa, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, sabil, dan hamba sahayatmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pihak-pihak yang dianjurkan untuk berbuat baik atau berlaku ihsan berdasarkan dengan surah Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama adalah kedua orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga yatim piatu, dan yang terakhir adalah fakir miskin. Manfaat dari sikap ihsan yaitu 1. Mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang orang tua, karena tentu orang tua kita menyukai anak yang berperilaku baik dan rajin beribadah. Yang ketiga adalah dijauhkan dari kesulitan, karena bila kita berbuat baik, pasti saat mengalami kesulitan, banyak orang yang bersedia menolong kita. 4. Terjaganya lingkungan kita karena baiknya amal kita yang turut menjaga lingkungan sekitar. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan teman-teman yang buruk, karena orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perbuatan yang mencerminkan ihsan adalah sebagai berikut. 1. Ihsan dalam konteks muamalah. Dalam praktek jual beli misalnya, dengan tidak melebih-lebihkan timbangan meskipun tak ada orang lain yang mengetahui, sebab ihsan dalam diri seseorang akan mencegah perbuatan tersebut karena ia percaya Allah selalu melihatnya. Ihsan dalam terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam konteks beribadah, melaksanakan ibadah seperti puasa, misalnya sebenar-benarnya puasa. Meskipun ada banyak kesempatan untuk makan dan minum tanpa diketahui orang lain, namun ihsan dalam diri seseorang akan mencegah hal tersebut, sebab ia percaya Allah Maha melihat. Yang kedua dalam konteks akhlak, yakni senantiasa meneladani akhlak Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Contoh halnya dengan selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan tetangga, baik itu di depan maupun di belakang.